warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang kedua pelatihan basic di Pekanbaru ya. Kita akan belajar bersama dengan para peserta yang kemarin di hari pertama cukup antusias ya, alhamdulillah. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah mereka suruh praktek jurus-jurus pas. Setelah praktek jurus pas, mereka di akhir session coba akan kita validasi ya diagnosa yang mereka lakukan apakah sudah betul atau tidak, sehingga mereka pulang membawa diagnosa yang tepat biidznillah dengan izin Allah. Sehingga dengan diharapkan dengan praktek dan kita ajari cara diagnosanya, mereka pulang siap untuk praktek dan membantu umat. Bismillah, dengan izin Allah SWT. Salam empat jari. Bisa melihat layar dengan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah tadi saya dapat sedikit kabar dari teman-teman yang sudah praktik di rumah. Ternyata hanya dengan modal berapa jurus kemarin? 2 jurus dipraktekkan sudah memberikan efek yang luar biasa. Itu apakah Bapak Ibu sekalian masih ingat istilah kendor? Masih Pak? Serius? Masih? Kalau kiri kendor, yang kanan namanya apa? S sama L kita pegang bagian pinggang. Ya. Ada orang gampang gemuk banget Pak. Kira-kira tipe apa Pak? Kira-kira tipe? Tapi setelah diraba ternyata menonjol. Tipe apa? C. Tipe C. Ya, jelasin ya. Jadi kalau dalam Quran dan Sunnah sudah pasti benar bahwa kita semua manusia dari awal sampai akhir berkumpul ya, dari kata manusia dan jin. Nah, mereka tidak bisa membuktikannya tetap tidak salah dengan Allah. Di awal sampai akhir kehidupan mereka mempunyai hal dalam Sunnah pun tidak bisa. Nah, yang terakhir masuk bukunya lagi lah. Logika akal manusia. Nah, logika kalau dalam ilmu baru yang paling mudah. Ya, kenapa paling mudah? Nah, jadi mereka bisa merekayasa logika, bisa membuat. Jadi logika manusia itu penuh tipuan, penuh daya, ya, ada konspirasi. Nah, logika manusia penuh konspirasi. Jadi logika manusia karakternya penuh konspirasi. Ya, jadi akhirnya kalau kita berbicara aturan manusia, kita harus tetap gelap dan pakai aturan yang kita pakai aturan yang lebih jelas lagi. Jadi aturan manusia semuanya adalah semua teori manusia, semua teori manusia salah dan sesat kecuali mereka mampu membuktikan. Tapi dari sana, walaupun ini perlu WBS, ya kalau nggak ada sejak pasti kuat. Semua ilmu manusia apapun juga harus siap diuji. Kalau memang tidak lulus, ya udah selesai. Bila ada sesat, salam mas, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa lima, Allahu Akbar. Ya, ketika seperti ini yang menahan umur berapa Bang? Sesuai umur ya. Kaki selebar bahu, kemudian telapak, perhatikan telapak. Nah, ulang lagi. Nah, sekarang pinggang sama pantatnya. Nah ya, apa namanya tadi? Body press tipe C. Di kasus C ekstrim, yang C ya sama sis. Dua masalah. Masalah apa? Pinggang dan pinggul, kendor pangganya. Ya, gini. Posisi pinggulnya mirip. Ketika dilipat, dia jadi lurus. Nah, pas turun ini masuk. Apa lagi? Turun posisi pahanya. Gini cara pegangnya nanti. Yang di dahi lurus 5, 6, 7 cukup. Penangannya bukan dengan tangan ini, bukan dengan tangan ini, tapi dengan apa? Kepalanya. Pinggangnya. Ketika ditekan terjadi reposisi pinggangnya. Kok yang kendor pantalnya terkoreksi. Oke, sip. Yang maksimal ya. Oke. Lepaskan dikit, tarik lagi.
Lepaskan dikit, tarik lagi. Lepaskan dikit, tarik lagi. Ya, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Body press, di atas kepala. Ini. Tadi Bapak lihat keluar tuh keluarnya apa Pak? Banyak. Ada yang jelas tuh pasti itu asam urat sama ambeien ya. Ambeien itu berdarah terus gitu. Sampai dari kemarin itu kan pelatihan ini 2 hari nih dari kemarin sampai tadi sampai kaki ini sampai ke pinggang nih kan disuruh Bapak apa namanya tadi itu Pak Muhtar jalan keliling kursi itu ke sini. Nah, itu makin parah. Jadi rasa sakit kaki sampai ke pinggang nih. Tapi setelah dilakukan gerakan sholat itu yang pas itu, pas posisi ruku ya, diluruskan kaki, diluruskan pinggang, keluarkan tulang ekor katanya. Itu ada memang agak lama tadi kan untuk mengambil lurus itu. Tarik ininya katanya, tulang ekornya tarik keluarkan katanya kan. Nah, di situ terasa tertarik di belakang ini sama di pinggang ini. Nah, itu. Jadi setelah itu pas tegaknya, loh, saya bilang sama Pak Muhtarnya sama kawan-kawan sama Ustaz kan, loh, kok hilang? Yang tadi saya sakit gitu kan, kok bisa hilang? Pada ketawa Ustaznya, ah ini bisa ini kata Ustaz gitu kan. Itu ada. Saya kebetulan ada asma dan miom. Dan apa namanya, kalau secara medis kan seharusnya diangkat ya miomnya. Dan asma saya juga sering sekali kambuh, jadi hampir setiap hari kambuh asmanya. Jadi kan akhirnya harus cari, kalau menurut dokter kan nggak bisa sembuh ya, nggak bisa sembuh. Terus akhirnya saya tergantung dengan Ventolin atau nebulizer, gitu ya. Jadi kemana-mana harus bawa itu. Gitu. Nah, setelah diperkenalkan dengan metode pengobatan akhir zaman ini ya, metode PAS ini, itu yang saya merasa Masya Allah ya, luar biasa gitu. Itu ketika awal saya datang ke PAS Trooper, kebetulan memang saya dari Depok langsung datang ke Duri, Pekanbaru ya, karena memang saya bersahabat dengan PAS Troopernya, jadi lebih enak lah, lebih nyaman. Dan pertama di terapi itu, yang tadinya kondisi perut itu keras karena miomnya itu ya, ternyata pertama kali di terapi itu langsung terasa lembek gitu ya. Jadi bisa awalnya kan dipegang itu sakit sekali tuh. Jadi baru disentuh sedikit aja udah terasa sakit sekali. Nah ternyata setelah di terapi sekali itu langsung terasa nggak sakit gitu. Makanya itu saya takjub ya gitu ya, Masya Allah gitu. Lalu saya itu biasanya kalau dalam perjalanan itu terus sampai di suatu tempat itu, hampir setiap tempat itu saya kambuh asmanya. Nah sama di situ pun seperti itu. Jadi akhirnya langsung diterapi kan. Sampai di sana asmanya kambuh, terus langsung diterapi. Alhamdulillah langsung lega. Jadi saya nggak pakai Ventolin lagi nih, gitu. Saya sudah 1 pekan ini nggak pernah pakai Ventolin.
nggak pakai nebulizer juga. Jadi kalau misalnya udah terasa agak mulai terasa sesak, langsung diberikan gerakan PAZ itu. Jadi kebetulan kalau saya yang ngerasa lega sekali itu pakai sit up ya. Nah, di PAZ itu kan ada sit up ya. Nah itu saya pakai gerakan itu. Insya Allah itu memang langsung terasa lega. Jadi nggak perlu pakai Ventolin lah, gitu. Yang buat saya tuh ya Masya Allah gitu ya. Motivasi saya untuk datang ke sini, yang pertama karena orang tua saya juga ada keluhan benjolan di kampung. Udah operasi pertama payudara, dan untuk operasi kedua kali beliau tidak sanggup lagi. Termasuk anak saya yang perempuan, yang lagi kuliah sekarang juga ada benjolan di bawah ketiak. Jadi untuk keluarga dan untuk umat yang seiman. Gimana Pak kesannya ini PAZ menurut Bapak? Sungguh luar biasa. Dan terbukti, saya buktikan malam tadi. Kebetulan alhamdulillah Allah mengirim saya 5 orang pasien. Langsung praktek. Baru cuman 2 langkah. Hentak kaki sama capung. Nah, jadi, yang pertama ceritanya gini, saya habis ditelepon kawan, kebetulan beliau Ustadz, datang ke rumah cerita-cerita punya ada urusan yang lain. Jadi bertanyalah nih saudara kita nih Ustadz nih, gimana apanya tentang masalah acara tadi. Nah, dia tanya tuh masalah PAZ kan gitu. Alhamdulillah bagus, simpel dan sangat sederhana. Jadi penasaran dia, gimana yang sederhana itu katanya. Ya cuman kan gerakan baru itu aja yang dapat. Coba praktekkan ke kami. Alhamdulillah di sana tuh ada 4 orang sama beliau. Nah, jadi pas beliau cobalah tidur. Pas tidur saya kebingungan. Dari mana nih mau dimulai? Karena ilmunya baru, belum dikuasai. Kan itu. Titik memang udah tahu kita 25 titiknya. Nah, cuman bagi-bagian udah tahu, namanya yang belum hafal. Jadi kebingungan, gimana ya? Jadi alhamdulillah saya kuatkan hati. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Titik-titiknya di mana yang saya ingat, saya coba. Alhamdulillah setelah kita diagnosa, kita coba lakukan gerakan, semuanya menjadi ringan. Keluhan beliau tuh kaki sama tangan kanan itu merasa hilang rasa. Alhamdulillah hilang. Jadi katanya, kok bisa ya, kok bisa. Jadi dengar itu, coba pula kawannya. Jadi kawannya yang satu lagi batuk juga menahun. Alhamdulillah longgar, ringan. Yang satu lagi beliau tuh kebas tangan kiri, bawa motor susah. Alhamdulillah udah ringan. Dan yang terakhir ini yang tidak tuntas, karena cekukan C kita belum tahu taktiknya C. Nah, itu belum tuntas. Ini PR nanti malam. Nah, saya janji datang ke sana. Yang terakhir inilah mantan pacar saya yang saya terapi. Nah, itu karena udah jadi istri tentu mantan pacar. Wah, alhamdulillah dialah yang selalu menyupport. Apapun nanti saya selalu dukung. Saya kebingungan, gimana ini kok bisa terjadi? Sampai saya tidak bisa tidur. Alhasil saya pikirkan ini kan tidak logika, karena baru 2 gerakan. Kok bisa seperti ini? Jadi ingat saya sepotong ayat tentang masalah perang Badar, ya. Kira-kira bunyi ayat itu, bukan kamu yang melempar dan bukan kamu yang membunuh. Sebenarnya Allah lah yang membunuh dan Allah lah yang melempar. Dan kejadian ini Allah lah yang menjadikan, bukan saya. Itu. Dan saya berpesan satu, kawan-kawan, sungguh luar biasa yang namanya almarhumah Ustadz Aris Mujahid. Memang luar biasa.